Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dikatakan oleh Sayyiduna Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sengaja an-nasihah tidak saya terjemahkan. Sesungguhnya agama itu adalah an-nasihah. Nasihah itu artinya apa? Dalam bahasa Arab menurut para ulama, tidak ada sebuah kalimat yang artinya begitu luas seperti luasnya arti an-nasihah. Jadi an-nasihah itu artinya sangat banyak, sangat kompleks. Ya, makanya kalau diterjemahkan cuma dengan terjemahan sesungguhnya agama adalah nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa nasihat dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan nasihat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, an-nasihah itu artinya bisa ketulusan. Ya, bisa ketulusan. Artinya bisa nasihat. Nah, terus dibahas oleh ulama, yang dimaksud agama ini adalah nasihat itu apa gitu ya. Agama ini adalah nasihat, yaitu ya isi dari agama itu ya ketulusan, ya nasihat. Kalau nasihat ya tulus ya. Sesuatu yang sifatnya itu membimbing kebaikan tapi dengan tulus. Ya, membimbing kebaikan dengan tulus. Makanya kalau ada orang yang hidup beragama, ngaku sebagai seorang muslim, ngaku umatnya Rasulullah SAW, kemudian dia tidak tulus di dalam segala hal yang dia lakukan, maka dia itu seakan-akan agamanya ambruk. Agamanya ambruk. Kenapa? Karena tiangnya roboh. Kalau tiangnya roboh berarti rumahnya ambruk. Nah, sedangkan tiang daripada agama itu adalah an-nasihah. Dikatakan oleh para ulama, baladin mahsurun fiha li'anna min jumlatiha al-iman billah wa rasulih wa ta'atihima wal amal bima qalahu wa laysa wara dzalika min ad-din syai'un fa hiya jami'alha wa qad kalasa fi kalam Arab ajma' lil khairi dunya wal akhirah min kalimatin nasiha wa kalimatil falah. Qulna ma'asyarus sami'in liman. Nah, ketika disampaikan sesungguhnya agama adalah nasihat, saat itu para sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa agama ini? Agama menjadi nasihat untuk siapa? Maka dijawab lillahi. Qala lillahi. Beliau bersabda lillahi, untuk Allah. Pertanyaan, sudahkah kita tulus agama itu nasihat? Artinya agama nasihat untuk Allah. Untuk Allah bagaimana? Menasihati Allah. Iya, apakah menasihati Allah artinya? Maksud Allah dinasihati. Ya kan? Maka tidak bisa diartikan nasihat itu menasihati Allah. Agama adalah nasihat untuk Allah, artinya tulus di dalam beribadah, kuat di dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul agama kita itu udah pegang nasihat terhadap Allah, kita tulus, iman kuat. Cirinya, katakan oleh para ulama, orang yang sudah bisa tulus dalam beragama, kalau dikasih pilihan dunia akhirat, dia pegang akhiratnya dulu, dunianya nanti dikebelakangkan. Kita udah gitu belum? Contoh yang gampang aja ya. Mau contoh yang gampang? Yang gampang atau yang angel? Hah? Diundang tahlilan tonggo sebelah, sama diundang makan-makan, ya makan-makan, ngobrol ngakak di kampung sebelah. Mana yang lebih didahulukan? Tahlilan tenane. Ngaku-ngaku ya tahlilan.
Tahlilan mungkin makannya cuman besean ya. Yang di sana judulnya teman telepon, "Yo, Mas, ya. Ojo lali. Iki bengi iki tak belehke wedhus telu." Ya. Berbagai makanan, minuman udah saya siapkan, kartu udah cemepak. Main kartu domino atau apa gitu ya. Setelah ada pilihan begitu, kira-kira mana yang dikedepankan? Tahlilan. Ya. Tahlilan Pak Dokter. Tahlilan. Naik lagi contohnya. Itu rodo apa namanya, mungkin tahlilan sih baru ke sana mungkin. Ya itu mungkin. Tahlilannya cuman store muka. Lu wis rawuh agus teko lho ya. Lagi. Ya kan? Mungkin begitu. Yang rodo abot sithik contohnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Masjid azan Isya. Allahu Akbar gitu kan. Gus, nggih. Mampira rene saiki. Enten apa? 100 juta nggo kowe. Berani ndak ngomong? Sik aku tak ngisak sik ya. Abot ini, rada abot toh? Pilih mana? 100 juta, jujur. Jujur, kita ini jadi orang yang jujur saja. Pilih 100 juta. Emang kelas kita baru kelas begitu ya. Jangan ngaku-ngaku kelasnya udah, wah saya agama untuk Allah tulus. Belum, burung tekan. Burung. Ijek nyampur-nyampur. Kalau susu itu bilang orang jual susu murni ya. Burung tentu murni. Ya, murni campuran banyu mungkin gitu ya. Belum tentu murni. Ya, banyak yang murni tapi belum tentu murni. Nah, kita ngaku agama kita udah murni. Apa betul udah murni? Tes dulu hatinya, coba dikasih pilihan. Ya dikasih pilihan. Nah, ini ada contoh cerita 3 orang yang dalam pertempuran dengan orang-orang di luar Islam zaman dahulu kala. Ini cerita zaman dahulu kala. Bukan zaman sekarang. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Tapi kira-kira ini kalau terjadi sama kita gimana gitu ya. Nah, 3 orang ini tertangkap oleh musuh, ditawan. Musuhnya ini judulnya dulu kan ada perang-perang yang begitu kan antar muslim dengan non muslim. Saya nggak mau menyebutkan perang apa, pokoknya perang begitu, mudeng toh ya. Tangkap. Setelah ditangkap nggak dibunuh. Kenapa? Misinya jadikan 3 orang ini meninggalkan agama Islam. Yang 3 ini didekatkan sampai airnya mendidih. Mau keluar enggak dari Islam? Enggak mau, dicemplungin. Plung. Kira-kira kalau air mendidih, besar apinya, kemudian dicemplungkan, hidup atau mati? Kira-kira. Ini enggak ngomong keramat tuh, ini umumnya gitu. Umumnya mati. Kalau enggak percaya silahkan dicoba. Ya udah, cemplungkan ya mati dia. Syahid. Iya, syahid. Coba kalau kita kira-kira gimana? Jih mboten napa gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak gampang, ini enggak gampang. Jangan kita ngomong, "Oh, kalau saya enggak mungkin." Insyaallah kita enggak mungkin, tapi jangan nganggap ini gampang. Jangan nganggap ini gampang. Buktinya apa? Wong kita sakit sedikit salat ya rasa-rasen kok. Betul enggak? Iya, itu baru awak rada ora enak. Lah kira-kira nek urusane jegur banyu godhog umup gitu. Jangan dikira terus kita mampu. Makanya orang-orang saleh itu kan takut dari su'il khotimah kan? Karena mereka la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Takut hatinya itu berubah. Takut nanti hatinya terpengaruh oleh setan. Takutnya seperti itu. Tidak merasa wes ora mungkin aku. Tidak seperti itu. Mereka selalu khawatir dan selalu khawatir. Yang kedua, ini lebih berat daripada yang pertama. Yang pertama kan udah jegur enggak ada contohnya lah. Kalau yang kedua ada contohnya. Loh, mateng. Ya kan lihat, mateng loh ini. Ini langsung mateng, jegur langsung mateng. Ditunjukkan, mau jadi seperti itu apa enggak? Kalau enggak mau jadi seperti itu, KTP diganti. Lapor Pak Lurah, ganti KTP. Pak RT dulu ya, minta surat pengantar Pak RT, Pak Kelurahan, KTP mau diganti. Ya, kemudian dilaporkan ke kecamatan. Kan prosedurnya seperti itu. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu,
langsung di tempat, pilih mana. Jegur podo, tuh hasilnya kayak gitu. Atau kamu keluar dari agama Islam, selamat, saya kasih kerajaan. Saya kasih satu wilayah, pilih di mana kamu. Yang terbaik, kamu jadi gubernurnya di sana. Enak loh. Udah selamat, jadi gubernur, sugih. Jawabannya apa? No way, I love Allah. Gak bisa, saya cinta sama Allah. Plung. Rajanya judek. Iki piye to iki? Wong loro iki dikei duwe kok pilih mati. Ya, ini manusia model aneh nih menurut raja tadi. Makanya raja mengambil penasehat. Ini tinggal satu nih. Enaknya dicemplungkan sekalian apa enggak? Oh, jangan. Ini kalau dicemplungkan juga sama hasilnya, tidak akan mau keluar dari Islam, tetap pilih nyemplung. Nah, terus bagaimana? Saya tahu kelemahannya manusia itu apa? Kasih perempuan yang paling cantik. Ya, kasih perempuan yang paling cantik. Biasanya kalau begitu nanti mau keluar dari agama Islam. Oh begitu? Iya. Yang ngasih saran ini kebetulan punya anak yang cantiknya luar biasa. Anak saya cantik dan pandai menggoda, biar dia yang ngurusi. Ya, biar dia yang ngurusi. Setuju, minta waktu 40 hari. Lonjok waktu ya 40 hari. Emang ada apa dengan angka 40 ya? Ya, ada apa dengan angka 40? Mintanya waktu 40 hari. Ini di kitab disebutkan begitu ya, 40 hari. Apa yang terjadi? 40 hari, dari hari pertama sampai 40 hari mau habis, cuman siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Perempuan itu sama sekali tidak ditoleh. Padahal dikancani di kamar berdua, nggak ada orang lain. Yang perempuan makan, ini puasa. Ya, ini yang perempuan sudah berbagai macam cara, ini tahajud. Ki menungso, pemalaikat. Sing paling ayu dilirik orang sholat dan lain sebagainya. Terus begitu. Coba kalau panjenengan. Kira-kira bagaimana ngelirik mboten? Bu. Bapak ngelirik mboten, Bu? Ngelirik. Jujur, ngelirik mboten? Ngelirik, jujur. Tapi ibu-ibu ini Masya Allah, tahu suaminya suka ngelirik, ya cinta. Cintanya ibu-ibu itu terlalu besar, walaupun tahu suaminya suka ngelirik, tapi tetap cinta. Ya, karena apa? Angkat tangan, doakan, ya Allah, ampuni suamiku. Ini ibu-ibu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada. 40 hari mau habis, bapaknya anak perempuan tadi ngomong lagi. Gimana nak? Anak perempuan yang ngomong, ya Pak, kelihatannya ini nggak bisa keluar dari Islam kalau tetap tinggal di kota ini. Kenapa? Kelingan koncone sing loro. Dia teringat-ingat sama temannya yang dua, jadi ya tetap dia fokusnya ke sana. Terus caranya minta perpanjangan waktu sama raja. Jangan dihukum mati ini, minta perpanjangan waktu, ya tambah berapa hari lagi. Izinkan saya bawa ke hutan yang jauh dari sini, ya, biar tinggal sama saya di sana. Saya garapnya selesai, pindah agama. Oh ya, lapor raja. Diizinkan sama raja ke hutan. Di hutan itu bukannya noleh wanita tadi, terus ibadah dan lain sebagainya, puasa, tetap tidak berubah. Akhirnya perempuan tadi ngomong, kamu ini saya lihat bukan manusia, kamu ini malaikat, tolong aku rabinen. I love you. Saya cinta sama kamu, saya mau masuk Islam, udah saya ikut kamu saja. Tambah sing wedok sing ngatut. Ya. I love you, saya ikut kamu saja. Ayo deh, boleh. Jangan tinggal di sini, kita harus lari. Kalau kita tetap di sini akan diburu aja, kita akan dibunuh. Ya udah. Akhirnya yang perempuan tadi karena megang duit banyak kan, sangunya cari kendaraan, 2 ekor kuda, berangkat. Di tengah jalan. Nah, ini kisah nyata loh ya, bukan dongeng. Ya, ini kisah nyata, bukan dongeng. Jangan tidak percaya loh. Kalau tidak percaya tidak saya ceritakan loh. Percaya apa tidak percaya dulu? Hah? Janji percaya loh ya. Awas nanti enggak percaya. Hah? Saya ngomong kan baca kitab. Nah, kitab kan dari ulama. Katanya Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak ngerti tanya sama ulama. Lah yang ngomong nih Syekh Dimyati Al-Jardani Ad-Dimyati kok. Pensyarahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jangan baca catatan kaki loh. Catat kakinya ini orang zaman sekarang akhirnya genai. Catatan kakinya itu suka nyalah-nyalahkan isinya, catatan kaki. Makanya kalau baca buku zaman sekarang, catatan kaki oleh Syekh Fulan, wis ora usah diwaca. Catatan kaki oleh Syekh Fulan, catatan kakinya itu banyak ganyang isi aslinya. Jadi catatan kaki lebih pinter daripada isi aslinya.
Betul, ini banyak buku seperti itu komentarnya. Ini ulama zaman dahulu. Dahulu kala. Makanya kalau agama ki melu sing suwi-suwi. Itu lebih banyak selamatnya, amannya. Waroknya lebih. Orang dulu itu lebih warok, lebih hati-hati. Jadi mereka enggak mungkin sembrono. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada suara banter itu. Ya, suara banter. Berhenti semua. Cari suara tadi apa? Ternyata dua temannya yang sudah meninggal dunia itu tampak di hadapannya. Tampak di hadapannya. Bisa nonton. Yang laki bisa nonton, yang perempuan bisa nonton. Ketemu ruh. Arwah gentayangan. Kalau arwahnya orang soleh itu bisa gentayangan. Kalau arwahnya yang gantung dipanggang. Jangan dibilang arwah orang gantung kok gentayangan. Tidak ada. Arwahnya orang soleh gentayangan di tempat-tempat yang baik. Rohnya orang soleh. Seperti rohnya Nabi itu ya. Rohnya para anbiya itu kan jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Seperti riwayat tentang Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu ketika gugur di perang Mu'tah, berangkat ke Madinah, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi SAW. Rasul menjawab, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Salam juga untukmu wahai Ja'far. Kaget sahabat itu, kenapa? Ini Ja'far meninggal dunia, tiba malaikat mau ke surga, mampir dulu nemoni saya. Mampir dulu nemoni saya, jalan-jalan. Karena orang kuat ya, kuat sangunya banyak. Jadi rohnya bisa jalan-jalan. Terus singkat cerita, tanya ini, kalian kok kesini ada apa? Kami dari surga sama Allah diperintahkan untuk menemui kalian berdua untuk segera menjadi saksi pernikahan kalian dan menikahkan kalian. Perintah dari Allah. Saksi ini roh diterima orang nih. Kalau dipikir kira-kira bagaimana ini ya? Ini belum pernah dibahas ini, saksi kalau roh jadi saksi gimana gitu ya. Saya belum pernah lihat bahasannya ini. Roh jadi saksi bagaimana. Tapi ini tidak diterangkan ini umatnya Rasulullah atau umat nabi-nabi yang terdahulu. Biasanya kalau cerita begitu tidak disebutkan umatnya Rasulullah, berarti umat nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga syariatnya juga enggak sama ya. Umat syariat Islam ini kan memberikan kesempurnaan bagi syariat yang terdahulu. Jadi ada beda-bedanya sedikit gitu ya. Tetap tapi yang disembah Allah Ta'ala. Jadi kita ini belum sampai makom yang pertama itu an-nasihah lillah. Nasihah betul-betul tulus di dalam mengabdi kepada Allah. Itu kita belum sampai. Baru berupaya untuk itu. Berjalan ke sana. Ya alhamdulillah udah jalan. Yang jalan nanti ya nyampe. Sampainya kapan? Wallahu a'lam. Yang penting jalan duluan. Nah kemudian selanjutnya dikatakan an-nasihah lillah wa li kitabihi. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya Allah. Loh, maksud kita nasihati Al-Qur'an. Yang dimaksud nasihat untuk kitabnya Allah apa? Kitabnya Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Nasihat untuk kitabnya Allah adalah al-iman bihi wal amal bima fih. Satu itu, beriman kepada Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Termasuk iman kepada Al-Qur'an adalah mengimani isi Al-Qur'an 30 juz yang ada sekarang ini persis seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kurang satu huruf pun. Sehingga kalau ada seorang muslim, ngaku muslim tapi mengatakan Al-Qur'an ini isinya udah dirubah-rubah, maka dia kufur, keluar dari agama Islam. Ya, berarti tidak iman kepada Al-Qur'an. Kalau iman sama Al-Qur'an, yakin 100% 30 juz ini isinya persis seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tambahan satu huruf pun, tidak kurang satu huruf pun. Kenapa? Karena Allah telah menjamin kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Dan kami yang selalu menjaganya. Kalau udah dijaga sama Allah, nggak mungkin ada yang bisa merusak isinya. Makanya keajaiban Al-Qur'an, kalau ada orang berupaya untuk malsu Al-Qur'an mesti ketemuan. Ya kan? Satu. Kemudian yang kedua, termasuk mukjizatnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu 30 juz ki akeh loh. Satu juz itu kalau juznya tahfidz ada 10 lembar. Ya, kalau 30 juz berarti loh 300 lembar, bukan halaman, lembar. Berarti ada 600 halaman. Iya Pak Dokter. Kecuali juz 30. Yang juz 30 lebih banyak lagi.
Kok anak umur 4 tahun bisa hafal? Segitu banyak anak umur 4 tahun bisa hafal. Anak umur 7 tahun bisa hafal. Yang mengherankan di umur 60 tahun masih bisa menghafal. Bisa. Banyak cerita orang-orang soleh itu ya. Umur 60 tahun baru mulai menghafalkan Al-Quran. Umur 60 tahun dan hafal setahun. Dalam 1 tahun bisa hafal Al-Quran. Begitu mudah orang untuk menghafalkan Al-Quran yang setebal itu. Ini kira-kira kalau Anda, gak usah jauh-jauh ya, UUD 1945, hafal enggak? Hah? Enggak. Coba Pancasila masih ingat enggak? Ingat-ingat lupa ya. Sok ingat sok lupa gitu kan? Nah, ini coba. Al-Quran setebal itu hafal. Ini kalau tidak luar biasa ya tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Dijaga. Karena dijaga oleh Allah. Karena Allah yang menjaga. Kalau ada orang menghafalkan Al-Quran, Allah membantunya. Ya Allah membantunya. Kenapa? Karena ia termasuk bagian wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata kami. Kalau sudah menggunakan kata kami berarti Allah menggunakan makhluknya untuk proses kami tersebut. Nah, berarti makhluk yang menghafalkan Al-Quran itu makhluk yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penjaganya Al-Quran. Betapa mulianya dirinya. Makanya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran keajaiban karena hidupnya menghafalkan Al-Quran, meninggal dunia dikubur bertahun-tahun kafannya utuh. Jangankan orangnya, kafannya aja utuh. Ya kafannya utuh, tubuhnya masih utuh. Terus jelaskannya kira-kira bagaimana itu? Oh itu karena struktur tanahnya. Ada orang yang enggak percaya ini ya. Wah ketoke profesor ono pinter itu ya. Bukune ya rada akeh gitu. Di TV wawancara. Iya rada akeh bukunya di TV. Saya lihat, saya enggak, kalau katanya saya enggak mau ya. Bukan katanya, ini di TVRI beberapa tahun silam. TVRI sisan ya. Beberapa tahun silam ditanya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Jadi kan mendatangkan penggali kubur, itu ada acara itu ya. Mendatangkan penggali kubur, diwawancarai keajaiban apa. Nanti mendatangkan orang yang kerjanya ini diwawancarai hal apa yang paling menakjubkan yang pernah Anda temui gitu kan, yang paling mengherankan. Nah ini penggali kubur ditanya, ya ditanya diwawancarai kejadian apa yang paling menakjubkan yang Anda temukan. Wah orang namanya penggali kubur kan jawabannya apa adanya. Saya itu gali kubur itu yang paling takjub tuh beberapa kali saya gali kubur itu ada kuburan yang sudah puluhan tahun saya gali itu kafannya masih utuh, orangnya masih utuh. Rambutnya ya masih utuh semua. Itu yang menakjubkan. Reporternya terus tanya, Ustaz nih yang begini bagaimana? Jawabannya Ustaznya, ya itu kan karena struktur tanah. Itu karena struktur tanah. Jadi karena struktur tanah, kayaknya tahu ilmu tanah. Ya, karena struktur tanahnya ya begitu sehingga itu bisa awet. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang ini. Struktur tanah kok pas bolongane neng kono utuh, sebelahnya ambrol. Sebelahnya tinggal tengkorak. Kalau namanya struktur tanah itu jajar, mestinya yang di sini utuh, di sebelahnya juga utuh. Nah, ternyata kenapa? Diteliti, yang utuh-utuh ini kebanyakan adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Memang dia hidupnya untuk Al-Qur'an ya dijaga sama Allah nih. Orang yang digunakan oleh Allah untuk menjaga kalamnya, ya Allah akan menjaga dirinya. Enak enggak? Makanya kalau kita punya anak tuh minimal cita-cita kita, minimal cita-cita, syukur-syukur terwujud ya. Saya pengen anak saya hafal Al-Qur'an. Jadikan cita-cita. Kalau anaknya hafal, bapaknya yang nyuruh kan bapaknya utuh juga nanti. Ya, orang yang menyuruh kan dapat pahala seperti yang mengamalkan. Nah, kita merasa kurang mampu ya kita suruh anak kita ngapalkan. Kalau anak kita hafal kan malaikat, anak saya hafal loh. Saya yang ngajari, saya yang nyuruh. Oh ya, saya jaga badanmu. Oh no. Saya kira. Iya, karena yang nyuruh kita ya, yang nyuruh kita. Tapi sebaliknya ada orang baru mau nikmat-nikmat gitu ya, tonggone sing dikeping ngomong malaikat iki sing ngajari anake maling dhek lho malaikat. Ketoke gini sing ngajari bapake gini ya padha gebuki juga nanti kan. Nah ini contoh Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah taala. Makanya kita iman sama Al-Qur'an, di antara iman betul-betul Al-Qur'an pasti dijaga. Iman pada Al-Quran, di antara juga kita mengimani Al-Quran itu sebagai obat seperti yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Makanya
Orang Islam tuh cantik sekali. Kalau ada orang sakit, misal ada orang sakit, ini ada gelas, ya kan? Contoh, ini cuma contoh. Adegan seperti ini boleh ditiru. Ya, boleh ditiru. Ini gelas dipegang. Kemudian ada orang minta, Habib, Ustaz, tolong ini saya lagi sakit begini-begini. Ya, pegang gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenang. Ya, enak gak susunya? Alhamdulillah. Loh, ini praktek sekalian, biar ilmunya merasuk gitu ya. Eloknya umat Islam, sakit, Al-Fatihah. Ya, sakit, Fatihah plus salamun qaulam mir rabbir rahim 7 kali. Al-Fatihah 7 ayat, salamun qaulam mir rabbir rahimnya juga dibaca 7 kali, biar sama 7 ayat. Diminum. Yakin dia akan menjadi obat. Kenapa? Iman sama Al-Quran. Allah katakan Al-Quran adalah obat. Gak usah banyak mikir. Allah bilang obat, ya obat. Jangan dibatasi. Ini obat cuma untuk hati. Ini mengecilkan Allah ini. Ini mengecilkan Allah. Ini obat cuma untuk hati. Gak bisa, gak logis. Obat bagi hati, bagi dada. Ya obat bagi dada. Ya, ayatnya itu macam-macam. Ya. Obat buat orang-orang yang beriman. Dan juga obat bagi adanya dalam dada. Jadi Al-Quran secara zahir obat, untuk batin juga obat. Makanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika, itu kisah yang sangat masyhur ya. Dalam hadis masuk satu desa, minta makan, gak ada yang ngasih, keluar. Ternyata kepala sukunya digigit kalajengking, kakinya gak bisa gerak, lumpuh. Maka akhirnya mengatakan, tuh saya lihat orang-orang tadi, orang-orang yang wajahnya itu punya sesuatu. Loh, sahabat ini konangan ya. Wajahnya punya sesuatu. Kalau kita wajahnya punya apa nih? Mencurigakan. Sahabat wajahnya punya satu. Ini wajah orang-orang yang mulia ini. Kejar. Apakah hal fikum raqi? Pertanyaannya juga begitu. Di antara kalian ini ada dukun yang bisa menjampi-jampi enggak ini? Raqi itu ruqyah. Ya, dari orang yang bisa meruqyah. Dalam zaman dahulu kalau dikatakan ruqyah, raqi itu jampi-jampi dukun. Oh, ini yang tanya aja dukun kok. Di tengah-tengah kalian ada yang bisa jampi-jampi enggak? Jadi dukun ada enggak? Saya bisa. Konsolnya bingung. Ada di dukun nih. Ya, saya bisa. Aneh ini. Mau Rasul gak pernah ngajari jadi dukun gitu kan. Gak pernah ngajari jampi-jampi. Cuman ada syaratnya. Gimana? Ya syaratnya kita deal dulu harganya berapa. Makanya Pak Dokter tuh minta bayaran boleh. Gak jadi masalah. Ini juga minta obat bayaran. Berapa? Kalau sembuh berapa? Berani bayar berapa? Cuman dia garansi sembuh. Kalau dokter kan belum ada garansinya. 1-0 Pak Dokter. Ini garansi sembuh. Sembuh 100 ekor kambing. Deal. Selaman. Berangkat. Kalau tidak sembuh mati ini. Kepala suku kan. Tidak sembuh kan bisa perang. Teman-temannya menyaksikan. Ini apa yang mau dilakukan nih? Mana yang digigit? Ini ya. Bangun sehat seger buger. Kaget konso nih. 100 ekor kambing bawa sini. Pulang gitu ya. Tadi kamu apakan? Tak wajani Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah. Tak jambi pakai Al-Fatihah. Lapor ke Rasulullah. Jangan dimakan dulu, jangan makan. Ini saya tidak tahu nih hukumnya boleh enggak nih. Soalnya kan ambil upah dari Al-Quran ini. Ya, lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, iya. Ini kita tadi mengalami begini-begini, terus 100 ekor kambing. Gimana hukumnya? Kambingnya halal atau tidak? Rasul nanya. Kamu jambi pakai apa? Al-Fatihah. Lah kok ngerti kamu? Kamu kok ngerti Al-Fatihah bisa baca jambi-jambi? Rasul senang. Jadi sahabat ini inisiatif sendiri. Enggak diajari, enggak disuruh ya. Berbuat bid'ah tanpa tuntunan Kanjeng Nabi. Sama Nabi kok ngerti. Rasul puas punya sahabat yang hebat-hebat. Enggak usah diajari mudeng. Ini top ini. Ya, cakep luar biasa. Maka Rasul bersabda ya. Kalau begitu saya juga dikasih bagiannya. Kenapa? Gurune. Bagian. Makanya Dr. Hermansyah saya ini kalau panjenengan dapat sesuatu yang nanti baca zikir kemudian rezekinya aklek diturai. Saya ngajari kok ya. Masa enggak diturai, cuma diceritai Ustaz alhamdulillah kemarin udah saya makan alhamdulillah rezeki grojok. Gitu loh yang al-ikhlas tadi kan. Masuk rumah suruh kemarin kan diajarkan sama Dr. Hermansyah kan.
Mempercepat rezeki. Cuma diceritani tok, ini sudah kita amalkan, alhamdulillah ini sapi saya laku ya, bahkan lakunya lebih ini, yang itunya dan lain sebagainya. Mong dongeng cerita tuai ora. Ini tidak mengamalkan hadis Rasul, ini bid'ah yang begini nih. Ya, kalau ikuti hadis Rasul tadi, mana bagiannya? Ini apa namanya, buat seger gitu ya, seger-segeran biar kita ngerti Rasul itu sama sahabat seperti itu. Ya, enggak tegang terus asik. Kalau gitu saya juga dikasih bagiannya, ya dikasih bagiannya sama sahabat. Di situ Rasul pengen menegaskan kalau kambing itu halal, buktinya Rasul juga minta bagian. Lah ini Al-Qur'an sebagai obat. Obat apa? Bahkan obat ini bisa jadi obat bukan cuma mukmin, bukan cuma muslim, tapi kepada orang kafir. Kan itu kepala sukunya kafir. Iya, menyekutukan Allah. Luar biasa ini kekufurannya, tapi bisa diobati dengan Al-Qur'an. Makanya Pak Dokter nanti kalau ada siapapun jangan khawatir, kasih resep plus buat apa aku? Tak Fatihahi. Nah jadi masalah sambil nyuntiknya bismillah. Oh ngombe obatnya langsung blang gitu ya. Yang bismillah ya satu ayat ada dibaca lupa ini. Imannya sama Al-Qur'an kurang mantep. Hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada. Ya. Iman pada Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Qur'an itu ada banyak. Satu, mengamalkan biqiraatih. Amalan biqiraatih, mengamalkan dengan membaca Al-Qur'an. Makanya orang dulu, kalau saya diajarin dulu kalau megang Al-Qur'an biasanya ngambil bantal ditaruh di atasnya. Ya. Ngambil bantal ditaruh di atasnya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa yusannu ja'luhu ala kursi. Dan disunahkan kita itu meletakkan Al-Qur'an di atas kursi. Kalau sekarang ada rehal dia. Tempatnya Al-Qur'an ya. Jadi meletakkan meletakkan Al-Qur'an di atas tempat yang seperti itu kan sunnah, atau meja yang pendek atau ya kalau membaca ada mejanya tuh ya, meja kecilnya. Meletakkan Al-Qur'an di situ hukumnya sunnah. Bahkan dikatakan disunahkan wal qiyam lahu. Berdiri demi menghormati Al-Qur'an. Jadi misalkan ada orang datang mau menyerahkan Al-Qur'an. Ya, datang mau menyerahkan Al-Qur'an, itu disunahkan kita bangun untuk menerimanya. Bukan duduk diterima gini. Seakan-akan enggak ada penghormatan sama sekali. Kita hormati yang menyerahkan bukan karena menyerahkan tapi karena Al-Qur'annya. Disunahkan begitu. Dan juga wa takbiluhu, disunahkan menciumi Al-Qur'an.